Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, Bapak berterima kasih karena kalian telah menyelesaikan penugasan pada minggu lalu dengan baik. Sekalipun Bapak katakan ada satu atau dua orang lagi yang belum mengerjakan, ya. Nanti Bapak akan WA secara pribadi. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan sampai kepada kesimpulan dari pertemuan kita pada minggu yang lalu dan kita akan melihat pelajaran kita. Tapi sebelum kita melanjutkan ke pelajaran kita, Bapak akan mengajak kalian untuk berdoa bersama. Mari dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan juga memberikan kami kepintaran, kecerdasan untuk dapat mengikuti dan belajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga orang tua kami, berilah mereka kesehatan, kekuatan, dan rezeki untuk mencukupi setiap kebutuhan kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sampai kepada kesimpulan dari pelajaran kita, yakni tentang pengorbanan Yesus Kristus. Bapak sudah menjelaskan cukup jauh tentang pengorbanan Yesus Kristus, dan Bapak sudah sampaikan bahwa memang tidak mudah bagi seseorang mau berkorban bagi orang lain. Bapak mengulang sedikit, kita saja sebagai manusia tidak mudah untuk memberikan atau mengorbankan sesuatu yang kita miliki kepada teman kita yang tidak memiliki ataupun yang membutuhkan. Apa yang kita miliki mungkin berlebihan, tetapi terkadang kita cukup susah untuk berbagi, untuk memberi apa yang kita miliki, padahal kita sejujurnya berlebihan. Apalagi berbicara tentang berkorban. Berkorban itu bukan memberikan sesuatu yang kita miliki karena berlebihan. Terkadang berkorban itu memberikan sesuatu yang tidak ada pada kita, sesuatu yang hanya itu kita miliki, sesuatu yang mungkin susah untuk kita lepaskan, untuk kita berikan, tetapi kita mau berkorban kepada orang lain, memberikannya, bahkan menggantikan orang lain. Ya. Bapak selalu bercerita tentang berkorban. Ya. Sering sekali anak-anak dan kita semuanya berbicara tentang pengorbanan, sepertinya mudah sekali, sepertinya gampang sekali. Ya, kalau dalam beberapa ayat Alkitab dikatakan, ya mungkin seseorang berkorban bagi orang yang baik itu sangat mudah sekali. Sebagai contoh, misalnya kalian tahu Pas Pampres, ya pengawal presiden, dia harus berani mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya untuk keamanan seorang presiden. Itu adalah tugas bagi dia. Sekarang pertanyaannya, seandainya itu tidak tugas bagi dia atau seandainya itu bukan tanggung jawab dia, dia mau tidak berkorban bagi orang lain? Tentu tidak mudah juga, ya. Atau mungkin seseorang mau berkorban bagi orang lain. Sebagai contoh, mungkin anak-anak akan mengatakan, aku mau berkorban demi ibuku, gitu. Tapi jangan salah, ibu kita sudah terlebih dahulu berkorban nyawa, ya, berkorban dan bertaruh nyawa untuk melahirkan kita. Dan mungkin anak-anak akan mengatakan, aku rela mati, aku mau berkorban untuk ibuku. Itu pun tidak semuanya yang mau mengatakan demikian. Karena dalam beberapa cerita daerah, seperti Maling Kundang, seperti Mardan, mereka justru melupakan ibunya setelah mereka mendapatkan segala sesuatu yang mereka inginkan. Justru mereka melupakan pengorbanan ibunya, mereka melupakan jasa orang tuanya. Ya, jadi anak-anak sekalian, berkorban itu bukan sesuatu yang mudah. Sehingga ketika kita berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak berkorban bagi orang-orang yang baik. Ya, Tuhan Yesus itu tidak berkorban bagi anak-anak yang baik, anak-anak yang mengikuti perintahnya, anak-anak yang mengikuti perkataannya, tidak. Tetapi Tuhan Yesus berkorban bagi anak-anak, bagi Bapak, bagi orang tua kalian, bagi kita semua yang justru bukan karena kebaikan kita,
Dia berkorban bagi kita, tetapi karena dosa kita. Bapak selalu katakan, Yesus itu berkorban bukan untuk orang baik, tapi untuk orang berdosa. Orang berdosa itu sudah tentu dia itu nakal, ya, sudah tentu dia itu suka berbohong, sudah tentu dia itu suka mengejek, sudah tentu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Dan mengapa harus Tuhan Yesus yang berkorban bagi hidup manusia, untuk keselamatan hidup manusia? Karena manusia tidak bisa lepas dari dosanya sendiri. Ya, manusia tidak bisa keluar dari dosanya sendiri. Karena dunia telah dipenuhi oleh dosa dan manusia itu telah diikat oleh dunia yang berdosa. Sehingga manusia itu tidak akan mungkin bisa mengikuti perintah Allah. Karena apa? Karena dia telah ditawan dan telah diikat oleh dosa-dosa dunia. Sehingga dengan demikian harus ada seseorang atau pribadi yang menyelamatkan manusia, yakni seorang yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, yang tidak berdosa, menjadi manusia supaya menyelamatkan manusia yang berdosa. Ya, jadi Allah Tuhan kita mau menjadi manusia, mengambil rupa sebagai manusia, ya, untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dia rela digantung di kayu salib karena pada saat itu pengorbanan kayu salib itu merupakan seseorang yang digantung di kayu salib atau dihukum dengan gantung salib itu adalah seseorang penjahat yang terbesar, adalah orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan besar. Ya. Tetapi Tuhan Yesus mau digantung di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menggantikan manusia-manusia yang berdosa. Dia menjadi korban atas manusia berdosa. Mungkin untuk mempelajari ini anak-anak sangat tidak mudah untuk kita mengerti. Mungkin anak-anak akan bertanya, kenapa Tuhan Yesus mau menggantikan manusia yang berdosa? Kenapa enggak manusia saja menanggung dosanya? Karena kalau manusia menanggung dosanya dan Tuhan Yesus tidak menggantikan manusia berdosa, ya, di kayu salib, maka semua manusia akan masuk ke dalam neraka. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Jadi siapa yang berdosa itu akan masuk ke dalam maut ataupun ke dalam neraka. Oleh karena itu kalau ditanya kenapa Tuhan Yesus mau? Tuhan Yesus mau menyelamatkan manusia menjadi rupa manusia untuk menyelamatkan manusia karena begitu besar kasih Allah kepada manusia. Itu sesuai dalam apa yang dituliskan Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah mau menyelamatkan manusia bukan karena kebaikan manusia. Tuhan Yesus mau berkorban bagi manusia bukan karena manusia itu baik. Bukan karena Yesus itu mempunyai hutang kepada manusia, bukan. Bukan karena manusia itu layak untuk diselamatkan, bukan. Tetapi karena dia memiliki kasih yang sangat besar kepada ciptaannya. Ya, dia tidak mau manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah itu semuanya masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam jurang. Jadi apa yang sudah kita pelajari tentang pengorbanan Tuhan Yesus, anak-anak, kita harus mensyukuri bahwa kita sekarang sudah menjadi manusia-manusia yang ditebus. Maka dengan demikian, jangan mengulang kelakuan-kelakuan sebagaimana yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Perintah-perintah Tuhan itu sangat jelas sekali, ya. Maka jangan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Bapak akan membacakan satu ayat, ya, dari 1 Korintus pasal yang keempat. 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13. Demikian firman Tuhan. Bapak akan bacakan mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Oke.
1 Korintus pasal 13 ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang bergumandang dan canang yang gemericik. Ini artinya anak-anak yang telah merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang telah menebus kita, mengeluarkan kita dari dosa untuk hidup bersama dengan Allah, dikatakan seperti ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang bergumandang dan canang yang gemerincing. Artinya adalah kita ini diselamatkan karena begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Maka contoh yang paling besar yang harus kita hidupi sebagai anak-anak yang sudah mendapatkan keselamatan daripada Tuhan, yakni harus memiliki kasih yang besar kepada sesama. Maka dikatakan sekalipun kamu pintar, sekalipun kamu tahu segala bahasa, bahkan bahasa malaikat, tapi kalau kamu tidak mempunyai kasih, itu sama dengan nol, tidak ada gunanya. Jadi kalau kamu mengatakan aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada Yesus, tapi kamu tidak mempunyai kasih, itu sama dengan nol besar. Karena sifat pertama yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus adalah mengasihi sesama manusia. Yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dikatakan, kalau kamu tidak mempunyai kasih, kamu tidak berguna. Yang pertama, kamu pintar, ya, tetapi tidak mempunyai kasih, itu nol, tidak berguna. Dikatakan selanjutnya, kamu mempunyai segala karunia, ya, tapi kamu tidak mempunyai kasih, kamu tidak berguna apa-apa. Ya, itu Bapak selalu ceritakan seperti seorang yang sangat pintar, ya, pintar membaca ratusan buku, tetapi dia hanya tinggal di kamarnya saja, tidak pernah keluar dari kamarnya. Apa guna kepintarannya? Tidak ada, itu sama dengan nol. Maka kepintaran itu juga harus bermanfaat bagi orang lain. Ya, kasih itu juga harus bermanfaat bagi orang lain. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dikatakan apa? Sekalipun semua yang kau miliki kau bagi-bagikan kepada orang lain, tapi ketika kamu tidak mempunyai kasih, ya, itu tidak ada gunanya. Jadi kalau kamu memberikan kepada temanmu, ya, memberikan sesuatu kepada temanmu tidak ikhlas, tidak dengan kasih, ya, menuntut, kamu memberi tapi menuntut, itu nggak ada gunanya, ya. Maka memberi saja, tanpa harus mengharapkan itu kembali dan mengharapkan imbalan. Yang keempat, ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Maka seorang yang mengatakan aku percaya kepada Yesus, dia harus memiliki kasih di dalam kehidupannya, karena kasih itu sabar. Ya, jadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan, yang pertama harus sabar. Tapi Bapak melihat kalian mana ada yang sabar. Yang kedua murah hati, suka menolong, ya. Terus yang ketiga, ia tidak cemburu, mana ada. Kalian mana ada tidak cemburu. Yang ada cemburuan terus, ya. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ini Bapak melihat masih banyak orang-orang yang memegahkan diri dan sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Maka anak-anak sekalian, kasih merupakan sifat yang paling utama yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai bukti kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, karena kasihnya lah kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik saat ini. Kita mendapatkan kehidupan di mana Allah telah menjamin kehidupan kita untuk masuk ke dalam surga. Oleh karena itu anak-anak sekalian, Bapak mau sampaikan, jangan sesekali mengatakan, aku percaya Yesus tapi kamu tidak mempunyai kasih. Itu sama dengan nol.
ya. Jadi memahami pengorbanan Yesus Kristus, kita sudah belajar tentang hal itu, apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita hidupi dari pengorbanan Tuhan Yesus, itu banyak sekali. Ya. Tapi yang paling besar harus kita teladani ialah memiliki kasih di dalam kehidupan kita. Anak-anak sekalian, Bapak akan memutarkan sebuah lagu. Ya, Bapak akan memutar sebuah lagu sebagai bahan pelajaran kita untuk hari ini. Didengarkan ya. Ada banyak. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Yesus sayang padaku, Ia panggil marilah untuk jadi murid-Nya, turut tapak kaki-Nya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Oke, anak-anak sekalian, sampai sini pelajaran kita hari ini. Bapak akan menunjukkan kesimpulan dari pembelajaran kita. Perhatikan semuanya. Ini lagu Ya Yesus Sayang. Ya. Rangkuman dalam pembelajaran kita, Bapak akan bacakan. Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya, disiksa, dihina, bahkan sampai mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa manusia. Yesus berkorban untuk menyelamatkan kita karena Yesus sudah menebus dosa kita. Kita harus hidup taat dan setia kepadanya dan tidak hidup dalam dosa lagi. Pengorbanan Yesus di kayu salib menjadi contoh bagi kita untuk mau berkorban bagi orang lain. Oleh karena itu anak-anak sekalian, Bapak meminta kepada kalian untuk hidup meneladani
sebagaimana Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih yang besar kepada kita, maka kita juga harus menunjukkan kasih kepada sesama. Maka firman Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka siapa yang mengatakan aku percaya kepada Tuhan, maka dia harus mengasihi sesamanya sebagai bukti dia mengasihi Allah. Apa buktinya kita mengasihi Allah? Yakni kita mengasihi sesama manusia. Oke, anak-anak sekalian, tugas kita hari ini sangat mudah sekali. Bapak meminta kalian untuk membuat sebuah video, menyanyikan sebuah lagu, yakni lagu Ya Yesus Sayang tadi. Ya, dengan versi kalian masing-masing. Kalian bisa menggunakan alat-alat sederhana di lingkungan kalian, di rumah kalian, entah cuman kaleng-kaleng, entah terserah saja. Ya, kalau ada misalnya orang tua, kakak abangnya bisa bermain gitar, ngiringin, silakan saja. Kalaupun tidak, kalian hanya bernyanyi saja, tidak apa-apa. Oke? Buat video sekreatif mungkin, lagunya Ya Yesus Sayang. Atau bisa saja kalian mengambil karaoke video, karaoke musik karaoke-nya di YouTube, terus kalian bernyanyi, terus direkam. Bisa saja. Oke? Apa saja sekreatif mungkin kalian bisa lakukan untuk membuat lagu itu menjadi lebih baik. Oke? Anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tugas kita sudah ingat, yakni membuat sebuah video. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih, kami telah menyelesaikan pada pertemuan ini kesimpulan tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Biar kiranya ini bukan hanya sekedar kami ketahui, tapi kami boleh hidupi. Bahkan pesan-pesan dari pembelajaran ini kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Yang terpenting dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami boleh memiliki kasih kepada sesama kami untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus telah berkorban bagi kami. Maka kami juga harus berkorban bagi sesama kami, karena Tuhan telah mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati orang-orang yang kami kasihi, orang tua, sang saudara, guru-guru, dan teman-teman kami, biar Tuhan melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak semuanya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.